Ya jadi tadi pagi ada kejadian karena ponakanku si Kala Madali, dia itu mau pergi sekolah gitu. Jadi kejadiannya tadi sekitar jam 7.22 pagi ya, dari daerah rumahnya di daerah Ampera, terus mau ke sekolahnya dia tuh di daerah Pondok Labu gitu. Nah memang setiap hari itu diantarnya memang naik motor gitu. Jadi ya ini bukan naik motor tuh bukan satu hal yang kayak nggak biasa, enggak, emang hari-hari naik antar jemput naik motor karena macet gitu. Jadi tadi udah kita jadi pagi diantar, perjalanannya itu cuman kayak dari rumah baru keluar rumah terus mau ke jalan raya. Nah pas dia mau ke jalan raya tersebut jalanannya tuh macet. Akhirnya si yang bawa tuh namanya Faisal itu adalah yang jagain rumahnya Kak Iya, Mama Sanung. Kebetulan kakakku Mama Sanung lagi pada umroh gitu, jadi di rumahnya lagi nggak ada orang tua lah gitu. Akhirnya si Faisal itu karena macet dia muter balik lewat gang kecil. Nah pas lewat gang itu katanya berpapasan sama si motor warna pink itu gitu. Pas berpapasan dia klakson gitu. Pas si yang nganterin Kala ngeklakson, orang nanya kenapa lo nggak suka sama gue? Ya kan namanya di jalan ya, maksudnya kan berpapasan, klakson mungkin dianggap mungkin menghalangi jalan atau mengganggu gitu. Tapi kayaknya kalau ngeklakson di jalan tuh bukan satu hal yang gimana ya, maksudnya biasa aja kan, namanya berpapasan. Kalau misalnya memang kita ngerasa ini terlalu lambat atau gimana, akhirnya diklakson gitu. Nah dari di klakson tersebut ya yang bawa motor si Faisal tuh tidak terlalu menanggapi lah. Akhirnya dia langsung yaudah deh gue jalan aja gitu. Dia jalan, nah ternyata pas dia jalan tuh sepertinya diikutin gitu, karena yang bawa motor warna pink itu kayaknya nggak suka gitu. Sampai pada masuk ke jalan raya lagi, mereka mau belok kanan. Belok kanan ini sebenarnya jalan alternatif lah buat mempercepat untuk nyampe ke daerah sekolahnya si Kala. Tiba-tiba pas lagi mau belok kanan ada motor menghadang gitu. Ternyata si motor yang pelaku inilah yang tiba-tiba pas menghadang, menghentikan, nggak babi bu bebo, tiba-tiba dipukul gitu si Faisalnya. Nah ini kan sebenarnya si Faisalnya dipukul sampai akhirnya tersungkur jatuh kan. Si Kala dari belakang, ya namanya anak kecil ya, masih grade berapa dia? Grade 7 kalau nggak salah. Kala itu, bentar ya saya cek ya. Umurnya 12, sekitar 12. 12 ya? Iya. Iya, satu SMP deh. Iya, grade 7 betul, dia grade 7. Masih kelas 1 SMP, maksudnya anak SMP ngelihat tiba-tiba orang yang dibawa motor, yang lagi bawa motor tiba-tiba lagi diem dipukul, jatuh, tersungkur kan. Wah, kan kaget dia. Akhirnya dia langsung mundur ke belakang gitu. Nah, terus ya karena yang bawa motor si Faisalnya juga kayak, loh kok jadi saya dipukul? Ya dia membela diri dong, karena kan takutnya loh kok jadi ini. Akhirnya mereka ya pokoknya dibales lah gitu si yang bawa motornya itu. Jadi kurang lebih itulah akhirnya terjadi dorong-dorongan, pukul-pukulan, dan akhirnya coba dilerai sama ada juru parkir kalau nggak salah di sana. Pas dicoba dilerai, barulah ada keluar kata-kata, oh iya saya ini anggota gitu. Cuman ya kita nggak tahu juga maksudnya apa gitu. Jadi pada saat itu akhirnya ya Faisal sama si Kala akhirnya tetap diantar ke sekolah gitu. Kala diantar ke sekolah, tadi pas kita tanyain Kala mau pulang atau enggak gitu, karena dia sangat terkejut kan dengan peristiwa yang tadi gitu. Tapi dia memutuskan nggak apa-apa deh, aku kayaknya mendingan di sekolah aja karena aku secara fisik nggak kenapa-napa. Kalau aku diem malah aku lebih takut gitu. Ya udah akhirnya diputusin, ya udah dia tetap sekolah. Tadi juga keluarga kita langsung pada nyamperin kan, karena nggak ada ibunya, nggak ada bapaknya. Akhirnya tadi kakakku yang nomor 3 udah nyamperin, terus abangnya dia Mas Bumi yang paling tua tuh akhirnya datang pas pulang sekolah, dijemputlah si Kala tadi gitu. Udah terus pulang sekolah, cuman ya karena dia masih takut ngelihat pas lewatin tempat kejadian ini, ditutup mata, terus sampai rumah pas dikasih lihat
rekamannya kan udah dapetin hasil CCTV-nya, dia nangis gitu karena dia ketakutan gitu. Jadi ini sih yang memang kita juga dari pihak keluarga kaget ya gitu, maksudnya kok bisa di jalanan yang harusnya menjadi tempat kita sama-sama untuk mengantar sampai tujuan, kok orang ada yang emosional gitu. Maksudnya apalagi sampai akhirnya main tangan gitu ya, main fisik gitu, itu kan jatuhnya penganiayaan gitu. Jadi hal-hal yang kita pikir harusnya mungkin nggak terjadi tapi terjadi gitu. Mungkin setelah ini apa yang mungkin yang luka sama orang rumahnya Kaki ya? Iya, Faisal namanya. Udah dicek sih tadi ke RSUD Pasar Minggu, terus tadi juga udah bikin visum, terus juga udah bikin laporan. Tapi memang laporannya tindak lanjutnya seperti apa mungkin nanti dari pihak kepolisian lah yang bisa jawab, maksudnya ini akan diprosesnya seperti apa gitu. Saya tadi hanya membantu mengetahui aja sih proses ini. Ternyata akhirnya kita dari pihak keluarga ya udah deh diproses secara lebih serius. Tapi alhamdulillah banget karena memang kemarin dari tadi ya kita lihat masyarakat cukup proaktif gitu ya untuk membantu mencari tahu. Netizen luar biasa, terima kasih banyak ya warganet semuanya atas bantuannya gitu. Cuman memang ternyata ya pertama kita kan juga nggak boleh doxing ya, artinya nggak boleh menyebarkan informasi identitas yang memang masih, ini kan sifatnya adalah mungkin praduga gitu ya, masih kira-kira gitu ya, masih belum tahu juga gitu. Jadi selama kita belum tahu pasti, jadi lebih baik jangan langsung kita main hakim sendiri, karena kita juga harus jaga-jaga supaya kita jangan sampai salah langkah gitu. Alhamdulillah mungkin laporan sudah masuk di Polsek Pasar Minggu. Tadi mungkin Kapolsek udah Polsek ya, udah statement gitu. Betul ya. Iya, berarti udah masuk ke Pasar Minggu ya. Kita tunggu aja nanti selanjutnya seperti apa. Sekarang lagi katanya sih lagi coba dicari tahu ya, maksudnya ini siapa, apakah benar, apakah orang mana gitu, itu kan mungkin harus dicari tahu gitu. Karena belum tentu juga misalnya alamat di STNK-nya alamatnya di alamat ABC gitu, ternyata mungkin aja bukan, udah dijual motornya kan nggak tahu juga gitu ya. Jadi ya ini memang mungkin kita harus telusurin lebih jauh lagi sih gitu. Kejadian sendiri di mana sih? Di Jalan Ampera Raya di daerah Jakarta Selatan. Kalau misalnya orang mungkin lebih taunya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu kan Jalan Ampera Raya ya. Jadi tadi kejadiannya sekitar pagi hari jam 7:22. Ada kerusakan kendaraan mungkin, Haika? Kerusakan kendaraan sebenarnya hanya jatuh ya motornya, mungkin baret-baret gitu ya. Kalau secara itunya sih nggak signifikan ya, tapi lebih ke arah pertama adalah orang lagi bawa motor tiba-tiba ditinju, itu kan maksudnya apa gitu ya? Kok bisa orang, maksudnya kita kan juga, saya juga sering naik motor gitu ya. Maksudnya kalau naik motor nggak gitu lah cara menyelesaikannya gitu, maksudnya bicara baik-baik lah kalau misalnya ada apa-apa gitu, dan bukan tiba-tiba main hakim sendiri, karena itu kan bukan, nggak ada penyelesaiannya. Apalagi di situ ada anak kecil ya, anak di bawah umur gitu ya, maksudnya nggak bisa lihat sikon sekali gitu ya, dengan respon yang diberikan rasanya nggak pantas gitu. Tapi kayak kalau sendiri udah komunikasi langsung dengan Faisalnya mungkin kayak seperti apa? Udah ada keluarga kan di akhirnya sekarang di rumahnya Kak Iya ada yang stay keluarga untuk memastikan. Terus tadi juga kita udah bilang udahlah besok naik mobil aja rame-rame, berangkatnya lebih pagi karena memang macetnya luar biasa ya. Jadi kadang-kadang kita kalau gampang tuh mau naik motor gitu, cuman gue bilang udahlah lagi kayak gini mendingan naik mobil dulu aja rame-rame biar kalian lebih aman juga. Ini hari ini bisa kejadian di Kala kan, saudaranya ada banyak ya, jadi kita bilang ya udah buat keamanan bersama sama-sama lebih baik kalian mengalah harus bangun lebih pagi, harus siap-siap lebih awal gitu. Tapi tetap lah ini maksudnya kita hanya bisa preventif gitu, cuman ya kita berharap sih kedepannya ya sesama pengguna jalan kita bisa sama-sama saling menghargai dan saling menghormati lah ya. Kalau kondisi Kala sendiri ada rencana keluarga untuk menindaklanjuti traumanya atau enggak, karena kan takutnya menghalangi aktivitas sekolahnya Kala sendiri ya? Sampai sejauh ini yang kita lakukan adalah kita memberi ruang, kita bertanya tadi ke Kala yang kamu rasakan tuh seperti apa, kira-kira yang kamu rasakan ini apakah kamu mau istirahat dulu. Tapi tadi dia memilih nggak mau istirahat, dia pengen beraktivitas, jadi dia memutuskan untuk tetap sekolah. Dan dia juga kan suka banget olahraga sepak bola, jadi dia tadi memutuskan tetap latihan sepak bola. Jadi
dia mau beraktivitas seperti biasa kata dia. Ya mungkin gimana ya cara orang recover dan mencerna itu kan ada yang berdiam diri di rumah gitu, ada yang memang ya udah deh saya mendingan tetap aktivitas supaya saya juga nggak masalah gitu. Tapi ya ya kita sih dari keluarga nanti akan ada yang terus mendampingi sih kayaknya. Kak Faisal sendiri mungkin udah kerja di sama Kak Kia sendiri berapa lama Kak? Cukup lama deh kayaknya. Belasan tahun mungkin? Enggak, belum. Berarti memang rutinitasnya itu nganterin Kala sekolah gitu? Sebenarnya jaga rumah sih, lebih banyak buat jaga rumah gitu, Faisal. Mungkin respon Kak Kia sendiri seperti apa, apalagi lagi beribadah gitu kalau mendapat musibah seperti ini? Kita juga awalnya jujur tahu tuh setelah dia posting, terus dia ngasih tahu di grup. Kala tadi ada kejadian ini, jadi kalau aku juga tiap pagi tuh nganterin Haula sekolah. Nah, sekolah si Haula sama si Kala tuh sama gitu. Dan biasanya tuh suka ketemu pagi gitu. Tapi memang tadi pagi aku nggak ketemu kebetulan. Aku nggak ketemu sama Kala, nggak ketemu sama anak-anak KI yang lain. Biasanya tuh kita suka papasan gitu, dan kalau ketemu ngobrol sebentar. Dan memang tiap hari selalu naik motor gitu ke sekolahnya. Gitu. Pengobatan yang dilakukan Kak Faisal sendiri sekarang apa Kak? Sekarang sih udah keluar ya, tadi hanya ke IGD di RSUD Pasar Minggu. Terus yang sekarang sih keluhannya pinggangnya sakit gitu ya. Cuman kalau tadi kita tanya masih belum ada mau ditindak kemana gitu ya, karena tadi ada pihak kepolisian juga udah datang, udah kayak cek TKP ya gitu untuk ngelihat tempat kejadian perkara, dilihat terus ditanyain kronologisnya seperti apa, terus bikin BAP. Itu sih yang tadi udah dilakukan. Kayaknya kan Kala sendiri kan berumur kayak, dan juga tadi sempat bilang kalau ada trauma, apakah ada rencana untuk ke psikolog mas kan? Mungkin ya, karena yang pertama adalah kita pengen kasih Kalanya juga kenyamanan gitu ya. Jadi kalau misalnya Kalanya nyaman untuk berbicara sama seorang profesional, pasti kita akan mengarahkan. Tapi sejauh ini Kalanya memang merasa belum perlu. Cuman tadi memang dia nangis setiap lihat tempat itu gitu. Jadi kita lagi memikirkan juga siapa memang yang paling baik, apakah harus dikonsul ke profesional atau gimana gitu. Kak mungkin boleh nggak sih disambungin sedikit ke Kak Kia? Oh iya, kenapa? Disambungin sedikit, mungkin telepon ke Kak Kia. Iya, bisa. Dia lagi, bentar ya, saya nggak tahu deh. Kayaknya dia lagi coba apa ya di sana ya? 4 jam nggak? Oke. Boleh video call? Sebentar ya Kak, nih dia. Kakak. Iya. Kak Kia, mungkin kita turut prihatin terkait kondisi Kala sendiri Kak. Seperti apa Kak mungkin kelanjutannya nih sebagai seorang ibu, apalagi Kakak lagi jauh sama anak gitu Kak? Ya intinya yang aku tahu tuh cuma yang diceritakan sama Faisal apa yang terjadi. Dan kan diketahui kamu Ya jadi yang aku tahu tuh cuma apa yang kronologi yang disampaikan sama Faisal. Terus tadi aku juga udah lihat CCTV-nya. Sebenarnya aku lebih concern juga ke traumanya Kala sih gitu, karena apa ya namanya pasti kan dia shock banget, dia trauma banget juga ngeliat situasi kayak gitu, lagi di atas motor berdua, tiba-tiba yang nyupir omnya di depan itu langsung dipukul, langsung jatuh dari motor gitu. Jadi kalau aku bukan mikirin traumatik Kalanya buat kedepannya aja sih, karena situasi tadi mungkin kita orang gede juga pasti gitu kan, apalagi anak umur 12 tahun gitu ngeliat situasi itu. Kak Kia, rencana pemulihan untuk Kala seperti apa Kak Kia? Pemulihan traumanya seperti apa? Rencana pemulihan traumanya Kala seperti apa? Apakah ingin ke psikolog atau? Ya karena aku lagi jauh sih, aku dititipin sama adik-adik aku di sana sama mama papa. Jadi kayak tadi Kala tuh punya kebiasaan, dia kalau ada sesuatu yang terjadi sama dia tuh mendam perasaannya, dia tuh nggak pengen orang tahu dia lagi sedih, dia lagi sakit gitu. Jadi dia kalau sakit tuh biasanya dia ngumpet ke kamar, terus ya udah nangis di kamar sendiri gitu. Aku harus nyari dia gitu. Jadi aku tahu buat dia nih hari ini cukup memukul dia, dan ternyata pas kejadian dia juga memilih buat nggak nelfon aku Mas Sanu, karena dia bilang takut bikin aku Mas Sanu khawatir, dan dia kan langsung sekolah. Terus langsung sekolah juga gurunya ternyata dia nggak ceritain, temen-temennya nggak dia ceritain gitu. Jadi dia mendam perasaan sendiri. Taunya tadi pas dijemput sama kakaknya sama Mas Bumi ke sekolah, pas lewat jalan itu dia nutup mata, terus sampai rumah mbaknya bilang
kayak Kala mojok nih lagi nangis gitu. Jadi ya sedih sih karena aku nggak bisa nemenin di sana. Jadi aku yang bisa aku lakuin, aku lagi titipin Kala sama adik-adik aku sama mama papa juga. Kondisi Kak Faisal sendiri, apalagi kan mungkin dapat beberapa luka nih Kak, seperti apa? Aku belum terlalu ngobrol, tadi cuma dikirimin foto aja, cuman aku bilang ya biar valid visum ya, karena kan tingkat sakit orang beda, mungkin dia ngerasanya seperti apa, taunya hasil dalamnya seperti apa, jadi aku nggak bisa jawab terlalu banyak karena aku nggak di sana. Kak mungkin udah masuk laporan ke Polsek Pasar Minggu? Alhamdulillah udah, terus banyak banget yang ngebantu, jadi jujur aku di sini terharu banget karena aku lagi jauh tapi kayak banyak banget orang yang bilang udah kita bantuin, kita urusin, kita apa gitu. Jadi aku sama Mas Anung jadi ngerasa dari tadi kita kayak ya Allah banyak banget ya, Allah tuh kayak udah tenang aja nggak usah terlalu pusing gitu karena banyak banget orang yang mau ngurusin di situ. Jadi ya alhamdulillah, makasih buat yang ngasih perhatian, buat yang ngurusin juga. Ya aku sebagai ibu lagi sedih aja nggak bisa nemenin anak di situ, tapi ya nggak apa-apa, insya Allah Kala bisa tumbuh jadi anak yang mentalnya jadi lebih kuat lagi. Tadi juga langsung bilang pengen les taekwondo lagi karena ngeliat situasi gitu bahwa oh ternyata ilmu bela diri itu penting banget dimiliki sama seseorang, dia jadi paham itu juga. Mungkin plan pulang dari umroh kapan Kak Kia? Mestinya baru nyampe Jakarta tanggal 2. Oke, mungkin Kak untuk penegakan hukumnya sendiri akan seperti apa nih, berharap dari orang tua Kala sendiri nih Kak? Enggak sih, kalau aku emang cuma bantuin Faisal buat buka jalan, buat dia ketemu sama pelakunya, supaya pelakunya juga belajar kalau orang kan kita namanya di jalan kita harus saling hargai satu sama lain, nggak bisa main hukum sendiri, menyakiti orang lain kan itu mengancamnya juga nyawa ya gitu kan, tindakan yang pelakunya lakuin itu. Jadi supaya nggak terjadi di mana-mana lagi, jadi orang tahu sekarang kalau mau bersikap seperti apa ke orang lain, mereka akan paham kalau di Indonesia tuh ada hukum, jadi nggak bisa main hakim sendiri seperti kejadian yang tadi. Kak membuka mediasi atau jalan damai nggak Kak, atau tetap jalan proses hukumnya walaupun nanti seandainya si pelaku meminta maaf gitu? Aku nggak kebayang karena bukan aku yang mengalami langsung, jadi nanti yang penting ketemu dulu sama pelakunya, makanya aku berharap bisa silaturahmi dulu sama pelakunya, bisa ketemu dulu. Nanti urusan mau gimana kan karena yang ngalamin langsung bukan aku tapi Faisal, nanti aku serahkan ke dia juga ya. Cuman aku ya pastinya kan harus ada hal yang membuat orang itu supaya nggak melakukan hal kayak tadi lagi gitu, harus ada efek jerahnya juga. Tapi sempat sampai mengganggu kakak lagi ibadah di sana nggak sih Kak dengan kejadian ini Kak? Pastinya sedih, tapi buat aku lagi di tempat terbaik untuk minta pertolongan sama Allah, karena baik anak, harta atau apapun kan semuanya bukan milik aku ya, jadi emang aku cuma dititipin sama Allah, jadi walaupun aku lagi jauh ya aku balikin lagi sama Allah aja. Kak, ada rencana untuk komunikasi sama saksi yang di TKP, kan kabarnya ada juru parkir yang bantu ngelerai dan bahkan ada ibu yang meluk Kala. Aku udah minta tolong orang kantor sih buat nyari tukang parkirnya juga, karena polisi juga udah nanya saksinya siapa aja dan lain-lain, jadi pasti akan berkabar sama mereka semua yang ada di sana. Oke, selamat ibadah Kak Kia. Baik-baiknya ya Kak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Makasih Kak ya. Merinding ya lagi urut. Ya. Nanti ya. Gimana sudah? Sesi 2.